sejenak untuk kita baca sholawat. Ananda Ali mau baca sholawat ini katanya. Coba baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salam isyqa ya hadirin pada qalbi isyraq bisalati alaihi taraduli kurba taraduli kurba Fil manami taraduli kurba Diri qalbi fil madinah وجل السكينة وليالينا السلام عليكم قلبي في المدينة وجل السكينة ورحمة نبينا السلام عليكم يا أبا الزهراء كم أحن إليك للكبة الغدرات تصلي عليه يا جد الحسن محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليكم قلبي في المدينة وجد السكينة ورحمة نبينا السلام عليكم قلبي في المدينة وجد السكينة ورحمة نبينا السلام عليكم. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa alihi wa sahbihi min ba'dih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Yayasan Borang Barokah Raya dan Ketua Masjid Adhari Hamzah Bapak Aidil Adhari ST, keluarga besar Bapak Haji Saiful dan Haji Fahmi, Ketua RW 011, Ketua RT 010, hadir bersama kita juga segenap pengurus Masjid Al-Aqobah 3, Al-Ikhlas, Jembatan 1, dan RSS, dan juga Al-Mukhlisin, Al-Karimah, Mushola Umayyah, Majelis Taklim, ibu-ibu, ini banyak ya, Alhamdulillah. Kemudian Majelis Taklim bapak-bapak juga, Ketua RT 09, warga dan jemaah di lingkungan RW 011, tokoh masyarakat, para asatidzah, para guru yang hadir pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, dan sahabat saya Ustadz Ahmad Bukhari, yang mudah-mudahan beliau dan kita kesemuanya insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat dan senantiasa diberikan kekuatan taufik dan hidayah untuk mengisi sisa-sisa umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan melalui acara kita pada malam hari ini
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tumbuhkan, Allah kuatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita juga Ayahanda Haji Ahmad Kailani dan Ibunda Haja Susilawati selaku pembina Yayasan Al-Badar Palembang Darussalam, dan juga segenap pengurus pengawas yayasan, para asatidzah, para guru, dan panitia Safari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yayasan Al-Badar Palembang Darussalam, anak-anakku para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah tepat pada malam Jumat, dan tahun ini bertepatan dengan malam tanggal 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Berkumpul di malam ini beragam kemuliaan. Malam Jumat, malam kelahiran Nabi Muhammad. Ini istimewa, luar biasa. Maka pantas bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia ini. Dan salah satu bentuk syukur kita pada malam hari ini, kita sama-sama berkumpul, meluangkan waktu sejenak, melepaskan penat dan mengabaikan juga capek kita. Saya rasa semua kita mungkin banyak beraktivitas hari ini, tapi kita abaikan penat dan capek kita, datang ke masjid ini, melangkahkan kaki, hadir dalam perayaan Maulid Nabi SAW bersama-sama dengan saudara-saudara kita sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, rasa terima kasih kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Rasa syukur ini, Bapak Ibu sekalian, rasa gembira ini dijadikan oleh Allah sebagai ibadah. Jadi ibadah itu, ibadah kita kepada Allah, tidak hanya sebatas meletakkan dahi sujud saja, lisan mengumandangkan zikir, atau mata membaca Al-Quran saja. Karena kita ini Abdullah, hamba Allah, total, zahir batin, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, bahkan jiwa kita ini adalah milik Allah. Dan dipastikan kita harus berdayakan semuanya beribadah kepada Allah. Dan salah satu bentuk ibadah yang luar biasa itu adalah ibadah hati. Apa bentuk ibadah hati itu? Ketaatan hati itu diantaranya adalah bergembira. Fabidzalika falyafrahu. Perintah dari Allah dalam Al-Quran. Hendaklah kalian terhadap rahmat Allah, terhadap karunia Allah, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampaikan, wahai kekasihku Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ya, dengan karunia dari Allah, dengan rahmat dari Allah, maka terhadap karunia dan rahmat Allah ini falyafrahu, bergembiralah mereka. Ya, jadi perintah dari Allah. Ya, gembira itu di mana letaknya? Adanya di hati. Maka kegembiraan kita kepada karunia Allah, dan karunia yang paling dahsyat, yang paling hebat adalah ketika Allah limpahkan kita, karuniakan kita Nabi Muhammad SAW, yang Allah maklumatkan di dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, bahasanya Allah, sungguh kami telah memberikan karunia. Ya, kita ini orang mukmin, wawasan kita harus luas. Tidak boleh sama dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, tahunya nikmat itu cuma urusan perut saja, makan minum saja.
Ya, tahunya nikmat itu hanya sebatas pakaian saja, sehat saja. Ya. Tapi Allah kasih tahu kepada kita, nikmat Allah yang paling besar itu adalah manna. Kata-kata manna, kalimat pemberian, anugerah, karunia yang agung dari Allah. Apa itu? Tatkala kami Allah utus di antara kalian seorang Rasul. Siapa beliau? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anugerah yang luar biasa. Maka gembiranya kita dengan kelahiran Nabi Muhammad, bersyukurnya kita dengan kelahiran Nabi Muhammad, ini bentuk pengabdian kita kepada Allah, bentuk ibadah kita kepada Allah. Ya. Dan ini yang tentunya harus selalu dawam, harus selalu continue, nggak boleh putus kita. Nggak boleh putus. Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Gembira kita. Maka para ulama mengatakan, bagaimana kau mengaku diri sebagai hamba Allah, mengaku diri sebagai umat Nabi Muhammad, engkau punya Allah, engkau umat Nabi Muhammad, kok bisa-bisanya masih sumpah, masih resah, masih gelisah? Adakah nikmat yang lebih besar dari kelahiran Nabi Muhammad? Ya. Ini anugerah yang agung. Ya. Begitu juga dengan rahmatnya Allah, hendaklah kalian bersyukur, hendaklah kalian bergembira. Dan kita tahu, sudah sering dengar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau, wahai kekasihku Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Nabi Muhammad adalah lambang rahmat, lambang kasih sayang dari Allah. Maka beliau menyatakan, innama ana rahmatun muhda. Aku ini, kata Allah, adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan juga banyak para ulama mengatakan, ya, andai tersingkap hijab dan kita melihat betapa berharganya dengan petunjuk Nabi Muhammad ini, kita beriman dengan petunjuk Nabi Muhammad ini, kita menjadi kaum muslimin, ya. Ini nikmat yang luar biasa. Andai kata demi untuk mensyukuri nikmat ini, kita sujud di atas bara api, bukan sujud biasa. Sakingnya kita mau ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, apa yang kita lakukan? Sujud di atas bara api. Ya. Maka sujudnya kita itu belum setara dengan harga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah adalah kalian ceritakan, sebutkan, ekspresikan. Maka malam ini kita hadir bersama-sama di masjid yang barokah ini, insya Allah. Ya. Kita langkahkan kaki kita, kita luangkan waktu kita, hanyut kita dalam salawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Di saat kita ucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, alhamdulillah, di hati ini ada getaran yang membuat suasana hati kita mengharu biru. Terkenang kita kepada Rasulullah, terkenang kita kepada Habibullah. Wah, ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Dan kita berbesar harapan. Kita berbesar harapan. Mudah-mudahan selama iman ini ada di hati kita, selama Islam ini kita amalkan, selama kita menjalankan tuntunan dan sunnah Rasulullah, kita berbesar hati, berbesar harapan. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Mata kita yang kotor ini, yang penuh dengan kenistaan ini, mohon betul kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa menatap wajah indahnya Rasulullah. Tangan kita, ya, yang banyak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, mudah-mudahan nantinya diizinkan oleh Allah berjabatan tangan dengan
tangan yang halus dari Rasulullah SAW. Sahabat mengatakan, Bapak Ibu ya, demi Allah, tangan Rasulullah itu lembutnya luar biasa. Lebih lembut dari kapas. Ya Allah. Ibu kepengen menatap wajah Rasulullah. Kita semua yang hadir ingin menatap wajah Rasulullah. Ingin bersama dengan Rasulullah. Yang ingin bukan hanya kita saja. Bahkan mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Yang sudah melihat wajah Nabi Muhammad. Yang sudah sering bersalaman dengan Nabi Muhammad. Yang hadir di majelis Nabi Muhammad. Mereka pun tidak jenuh-jenuhnya, bahkan tertanam kuat di dalam jiwa mereka keinginan untuk bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Ya. Dan uniknya lagi Bapak Ibu sekalian, kita yang hidup di akhir zaman ini, di abad ya, ke-15 ini, artinya sudah 1500 kurang lebih. Jarak antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah jauh-jauh hari sudah memberitakan tentang kita. Bahkan beliau menyatakan dengan penuh haru di hadapan para sahabat. Wa syauqa ila ikhwani. Beliau mengatakan di hadapan para sahabat. Sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sungguh aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang mendengarkan kerinduan Rasulullah, mereka menyela, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu, hai Rasulullah? Rasulullah dia mengatakan, lah, kalian bukan saudara yang aku maksud, yang aku rindukan bukan, karena kita sering berjumpa, hari-hari kita bertemu. Rindu itu ketika berpisah. Rindu itu ketika tidak bertemu muncul. Maka aku rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, unasun ya'tuna min ba'di. Mereka adalah manusia, adalah orang-orang yang hidup setelahku, setelah wafatku. Mereka muncul generasi tersebut. Amanu bi, mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah, walam yarauni. Mereka belum pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Wa inni ila ru'yatihim la tahuzunil asywaq. Sungguh jiwaku bergetar merindukan mereka, merindukan ingin jumpa dengan mereka. Dan mereka pun, kata Rasulullah, ya, andai kata harus menebus pertemuan ini dengan nyawanya, dengan hartanya, mereka akan lakukan. Ya. Jadi nyambung. Kerinduan Rasulullah tidak bertepuk sebelah tangan. Rasulullah rindu, orang yang dimaksud oleh Nabi juga rindu. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita semua insya Allah. Mudah-mudahan kita semua insya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita. Mudah-mudahan anak istri kita. Mudah-mudahan suami. Mudah-mudahan semua remaja-remaja yang ada di masjid ini insya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah berada dalam barzah. Mudah-mudahan semuanya dirindukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya merindukan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang datang kepada Rasulullah setelah turun firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Berdiri di depan pintu Rasulullah. Dilihat oleh Rasulullah. Apa gerangan yang membuat dia selalu berada di depan pintu Rasulullah? Sekali, 2 hari. Sebelumnya para sahabat bergantian jaga rumah Rasulullah karena ada beberapa berita orang-orang kafir akan menyusup dan akan menghabisi Rasulullah. Maka para sahabat bersiap, berjaga-jaga. Jangan ada yang menyusup, menembus rumah Rasulullah untuk membunuh Rasulullah.
Karena situasi pada waktu itu sangat penting. Turunlah firman Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai kekasihku Muhammad, Allah lah yang menjagamu. Kalau Allah yang sudah menjaga, siapapun mereka yang akan berbuat jahat kepadamu, dia akan langsung berhadapan dengan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan ayat ini turun, langsung beliau memerintahkan para sahabat, idhabu, pulanglah kalian ke rumah kalian, karena aku dijaga oleh Allah. Sahabat ini tidak pulang, dia tetap berjaga di depan pintunya Rasul SAW. Akhirnya Rasulullah tanya, apa yang membuat kau tidak mau pulang? Bukankah engkau tidakkah engkau mendengar firman Allah bahwa aku dijaga oleh Allah? Aku dengar ya Rasulullah. Aku berdiri di sini, aku berada di depan pintu rumahmu bukan untuk menjagamu, karena aku yakin Allah yang akan menjagamu. Tapi aku berada di sini siap siaga untuk melayanimu, untuk menyiapkan kebutuhanmu. Mungkin engkau perlu aku panggil seseorang, aku yang ada di pintu rumahmu untuk memanggilnya. Mungkin engkau perlu air untuk berwudu, aku akan hadirkan air tersebut. Kehadiranku di depan pintu rumahmu tidak lain adalah untuk melayanimu ya Rasulullah. Bukan menjaga. Kalau jaga sudah kuserahkan kepada Allah. Dialah yang pantas menjaga. Maka Rasulullah SAW demi mendengar jawaban sahabat ini, beliau sifat beliau itu kalau ada orang berbuat baik pasti beliau balas. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah, kalau ada orang berbuat baik pada beliau, beliau langsung balas. Maka beliau bertanya kepada sahabat tersebut, "Salni, ayo minta, apa yang kau inginkan?" Diam sahabat ini. Tidak lama kemudian dia langsung menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku meminta, aku minta ya Rasulullah. Apa yang kau minta? Izinkan aku membersamaimu di surga. Subhanallah. Ya. Dengar Bapak Ibu ya, apa permintaan sahabat ini? Ingin membersamai Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu mungkin punya kebutuhan lain. Ya, mungkin kau perlu uang, ayo bicara. Ya, mungkin kau perlu sesuatu yang sangat kau butuhkan, ayo sampaikan, kata Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Ya, tidak ada yang aku pertimbangkan. Aku cuma minta ini saja, satu saja. As'aluka murafaqatak fil jannah. Aku hanya minta supaya nanti bisa bersamamu di surga. Luar biasa. Dalam riwayat lain, karena hadis ini beberapa riwayat, Rasulullah perintahkan sahabat ini untuk pulang. Cuma kau pulang, kau pikir baik-baik lagi. Ya, mungkin kau punya sesuatu yang kau inginkan, nanti kau sampaikan kepada aku, kata Rasulullah. Pulang. Datang lagi, ketemu Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Ada sudah yang kau inginkan? Tidak ada ya Rasulullah. Aku sudah pikir matang-matang. Kalau aku minta urusan dunia ini selesai. Tidak lama selesai. Apa yang akan mau minta? Apa yang aku inginkan dari urusan dunia ini? Sebatas umur kemudian selesai. Ya. Aku hanya memikirkan nanti kalau di sana, bagaimana aku akan didera oleh rasa rindu yang luar biasa tidak bisa membersamaimu. Karena itu ya Rasulullah, permintaanku sudah bulat. Tidak ada yang lain. Aku hanya menginginkan bersama. Allah. Jadi sahabat ini di hatinya cuma satu saja, ingin bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, yang seperti sahabat ini tidak beliau sendiri, banyak yang lain. Semuanya kalau ditanya apa yang diinginkan, ingin bersama Rasulullah. Ya. Ingin bersama beliau nanti. Karena kalau sudah bersama beliau, pasti selamat. Pasti akan mendapatkan nikmat. Ya. Ahlan wa sahlan.
Ya, mungkin kalau kita yang ditanya, beda jawabannya. Tapi kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya bertanya kepada para sahabat, beliau tahu persis apa yang di hati para sahabat. Ya. As'aluka murafaqatak fil jannah. Nah, maka apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, inni ala nafsika bikathratis sujud. Sudah, tidak ada lagi permintaan lain, tidak ada yang Rasulullah. Aku hanya ingin bersamamu di surga. Ya sudah, kalau begitu bantu aku sekarang. Kalau kau ingin bersamaku di surga, bantu aku, kata Rasulullah. Bagaimana? Inni ala nafsika, bantu aku untuk banyak-banyak sujud. Ya. Nah, maka dalam surat Al-Fat ayat terakhir itu orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang membersamai Rasulullah itu diantaranya adalah siapa? Orang-orang yang banyak sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. 2 kali disebut sujud. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bersamai Rasulullah, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah, rendahkan hati kita di hadapan Allah. Allah sebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Beliau manusia sama seperti kita, tapi bukan seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun lakal bashar. Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia biasa, kata Rasulullah. Ya. Kehadiran beliau membawa rahmat Allah, rahmatan lil alamin. Kehadiran beliau membawa hidayah dari Allah. Kehadiran beliau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin bersama dengan beliau, ikuti kriteria-kriteria berikut ini. Generasi Nabi Muhammad, banyak orang yang sukses berhasil bersama dengan Nabi Muhammad. Ya. Karena disebutkan harganya, disebutkan caranya. Ya. Ahlan wa sahlan. Jamaah. Kalau kita ingin bersama Nabi Muhammad, dengarkan ayat ini. Malam ini kita ngaji ayat ini. Ya. Mau Bapak Ibu bersama Nabi Muhammad? Yakin? Masuk suaranya setengah-setengah ini. Nah, saya tanya sekali lagi. Jawaban kita didengar oleh Allah. Dan mudah-mudahan jawaban kita yang nanti kita sertai dengan salam kepada Rasulullah akan menjadi bukti bahwa kita menginginkan bersama Rasulullah. Saya tanya sekali lagi. Inginkah kita bersama dengan Nabi Muhammad? Inginkah kita bersama dengan Nabi Muhammad? Inginkah kita bersama dengan Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Salam kita didengar. Salam kita didengar. Meskipun jarak kita kurang lebih 7.000 sampai 8.000 kilometer, ya, dari Palembang ini ke kota Madinah. Naik pesawat kita perlu waktu 9 jam, kurang lebih. Tapi salam kita, saat ini kita mengucapkan salam, detik ini juga bukan sampai, tapi langsung dijawab oleh beliau. Siapa Bu yang bilang? Nabi Muhammad, orang yang kita ucapkan salam. Beliau mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi li'arudda alaihi salam. Tidak seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan rohku. Kecuali Allah kembalikan rohku. Untuk apa? Li'arudda alaihi salam, untuk menjawab salamnya. Ya. Maka para ulama mengambil kesimpulan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabri. Nabi Muhammad selalu hidup di kuburnya. Kenapa? Karena setiap detik, setiap saat semua umat Nabi Muhammad silih berganti mengucapkan salam kepada beliau. Yang jelas-jelas itu di sholat kita pasti mengucapkan salam kepada beliau. Saya tanya, ada nggak yang sholat yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad? Kalau tidak ada, aman. Kalau ada, nah ini perlu dilaporkan ke MUI, aliran menyimpang. Sholat tapi tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sholat tapi tidak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Setiap sholat kita pasti mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dan setiap salam kita semuanya dijawab oleh Nabi Muhammad. Yakin, hakul yakin. Hanya saja karena telinga kita ini sudah terlalu banyak tebal dengan dosa. Hati kita ini sudah berkarat kadang-kadang dengan maksiat. Sehingga belum diizinkan untuk mendengarkan jawaban beliau. Tapi kita berharap mudah-mudahan suatu saat kelak Allah menguatkan telinga kita untuk mendengar langsung jawaban salam dari Rasulullah. Suara yang indah. Suara yang indah. Dan kalau kita dengar suaranya sejuk hati, hilang semua kesumpahan, hilang semua keresahan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamu alaikum. Ya Rasulullah, salamu alaikum. Maka kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah, dengarkan ayat ini. Walladzina ma'ahu, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Allah sebutkan kriteria mereka. Contohnya siapa? Sahabat Nabi. Mereka sudah menerjemahkan ayat ini dalam kehidupan mereka. Mereka bersama dengan Nabi Muhammad. Diberikan kemuliaan mendampingi Nabi Muhammad. Berjuang dengan Nabi Muhammad. Hadir di majelis Nabi Muhammad. Menatap wajah indahnya Nabi Muhammad. Bersalaman dengan Nabi Muhammad. Luar biasa. Pangkat yang tinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh setinggi apapun seorang wali. Pangkat yang tinggi yang tidak bisa ditandingi oleh sealim apapun seorang ulama. Meskipun sahabat yang paling rendah sekalipun. Tidak ada seujung-ujung buku mereka. Kemuliaan-kemuliaan yang ada setelahnya. Mereka adalah khairul qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi, ya, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya generasi, kata Rasulullah, adalah generasiku. Karena sebab apa? Karena mereka langsung menatap wajah Nabi Muhammad. Yang lain mungkin menatap wajah Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad, tapi hanya melalui mimpi.
Yang lain mungkin diberikan oleh Allah pangkat setelah melewati ribuan magang, bisa langsung yaqadatan menatap Rasulullah di alam jaganya, di alam nyatanya. Tapi bukan pada masa Nabi Muhammad. Tidak tertandingi mereka para sahabat. Mereka dimuliakan oleh Allah. Ya. Apa sifat mereka? Asyidda alal kuffar. Mereka tegas kepada orang-orang kafir. Apa maksudnya tegas di sini? Apakah kita angkat senjata, orang kafir kita serang, kita bunuh? Ya. Para ulama mengatakan kalau kita berada di iklim, berada di wilayah yang aman, di mana kita bertetangga, berdampingan dengan orang-orang yang non-muslim dan mereka tidak berniat jahat, tidak memerangi kita, maka mereka adalah dhimmah, berada dalam dhimmah kita. Mereka dijamin keamanan mereka, tidak boleh kita ganggu mereka, tidak boleh kita usik mereka. Maka alhamdulillah kita di Indonesia, di Kota Palembang, alhamdulillah tidak ada perseteruan, tidak ada konflik. Boleh dikata alhamdulillah minim. Dan ini harus kita jaga. Lantas apa maknanya asyidda alal kuffar? Bersikap tegas terhadap orang kafir itu apa? Al-kufur. Kekufuran itu adalah batil terbesar, kebatilan yang terbesar, kejahatan yang terbesar. Tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada kekufuran. Ingkar kepada Allah. Maka segala macam bentuk kekufuran yang mengarahkan kepada ingkar kepada Allah, segala macam bentuk kebatilan, segala macam bentuk kejahatan yang muaranya adalah akan mengingkari Allah, maka kita harus bersikap tegas. Ya. Adat kebiasaannya, tradisinya, ajaran-ajarannya, budayanya, gayanya. Gaya-gaya siapa itu? Gaya-gaya orang kafir. Tradisinya orang kafir, budayanya orang kafir. Itu yang kita harus tegas. Ini yang sekarang banyak melanda di masyarakat kita. Kita lempeng, kita lemah, sehingga kita ikut dengan mudah arus budaya, arus pemikiran, bahkan segala macam yang berkiblat ke arah mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial. Ya, media sosial ini luar biasa. Hati-hati. Ya. Mau nonton ceramah di YouTube, baru hitungan detik tiba-tiba sudah keluar iklan. Ya. Iklannya nggak mau yang kaitannya dengan ceramah, dia akan kasih iklan yang lain. Nah, di situ masuk tuh. Kalau kita tidak tegas, udah mulai kita klik. Ceramahnya ketinggalan, yang kita tonton drama, yang kita tonton film, ya, yang kita cari tahu. Nah, sekarang yang lagi marak ini pinjaman online, pinjol, ya. Yang lagi marak juga sekarang ini game online. Nah, ini kalau kita tidak tegas, maka apa yang terjadi? Ikut kita. Ya. Sehingga banyak yang terjadi, anak-anak muda kita rusak akalnya, terpengaruh dengan berbagai macam permainan di dunia maya yang andai kata dihentikan, ya, mereka lebih kemaruh, ya, dari orang-orang yang kena narkoba. Subhanallah. Karena yang diserang langsung otak ini. Ya. Dan
Kita cukup prihatin. Sekarang ini sudah melanda. Kalau dulu 2-3 tahun yang lalu saya sering menyampaikan khutbah Jumat, masuk masjid biasanya handphone dimatiin. Kalau sekarang kita naik karena khatib pasti melihat paling tinggi dia. Oh, yang di ujung sana sudah asik-asik dengan handphonenya. Ya, khatib sudah naik mimbar. Ittaqullah. Masih handphone. Ya. Pernah saya nggak jadi khatib, lihat di belakang main game. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Badannya saja yang di masjid. Badannya di masjid. Tapi la ilaha illallah. Asyidda 'alal kuffar. Kalau mau bersama Nabi Muhammad, ayo tegas. Harus punya ketegasan. Ya. Tawaran-tawaran untuk merusak mata, untuk menghalangi mata melihat Rasulullah itu luar biasa itu. Tadi saya bilang pengennya nonton ceramah, yang akhirnya nonton yang lain. Kalau kita tegas, stop, singkirkan, jaga mata kita, jangan sampai mata ini ternoda, tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Tegas. Ya. Jemari kita ini, jemari. Ya, tangan kita ini ahadul qalamin. Salah satu dari 2 pena. Dan semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Saya sering sampaikan. Ada sebagian orang kadang-kadang begitu santun di alam nyata. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar Ustaz? Ya, baik Ustaz, saya mau hadir majelis. Tapi ketika sudah di dunia maya, ulama, kiai, habaib, itu dicaci maki dengan komentarnya, pakai akun-akun bodoh, karena dia nggak mau menampakkan dirinya, karena pribadinya menjadi pribadi ganda. Ya, di dunia nyata santun, ternyata di dunia maya jadi setan. La haula wala quwwata illa billah. Apa kita pikir Allah itu cuma mengawasi kita di dunia nyata saja? Malaikat hanya mencatat apa yang kita kerjakan di dunia nyata saja? Tidak, Allah lihat semuanya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, goresan hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Hati-hati. Maka kita harus punya sikap tegas terhadap derasnya banjir teknologi yang ada saat ini, media sosial yang sedemikian luar biasa, belum lagi upaya-upaya mereka yang mencoba untuk membuat tasykik, keraguan kepada Allah, keraguan kepada Nabi Muhammad, keraguan kepada para ulama. Ya. Sekarang perang ini lagi berjalan luar biasa. Masyarakat, siapa sekarang yang tidak pegang handphone, dan itu dijadikan senjata oleh mereka. Mereka sebar propaganda, kebencian kepada para ulama, kebencian kepada para habaib, kebencian kepada para wali Allah, disebarkan. Ya. Disebarkan semua. Sehingga orang-orang yang awam, mereka jadi lancang, mereka jadi berani, mereka jadi tidak menghargai syiar-syiar kebesaran Allah. Ya, apalagi dengan teknologi yang ada sekarang, orang bisa menduplikasi suara, ya, menduplikasi wajah, ya, mirip luar biasa. Itu dijadikan alat untuk melecehkan. Kita harus tegas, harus tegas. Asyidda 'alal kuffar. Bagaimana kita bersikap tegas? Yang kira-kira akan membuat iman kita goyah, yang kira-kira akan membuat keyakinan kita runtuh, harus kita boikot. Stop. Yang kira-kira bikin mata kita akan ternoda, jangan ditonton, jangan dilihat. Yang kira-kira nantinya kita mendengarkan apa yang dia sampaikan, membuat kita suudzon kepada Allah, suudzon kepada Nabi Muhammad,
Sujudkan kepada para ulama-ulama kita. Cut, stop. Gak usah didengarkan. Ya. Selamatkan diri kita. Ini fitnah akhir zaman. Semuanya. Fitnah akhir zaman itu masuk dari semua unsur, dari semua alat. Ya. Dulu film-film itu tujuannya cuma menghibur, Bapak Ibu ya. Ya, maka saya rasa ini banyak Bapak Ibu yang generasi tahun 70, tahun 80. Kalau mau cari hiburan, biasanya ke bioskop hari Sabtu malam Minggu. Biasanya kan begitu. Tujuannya untuk hiburan. Ya. Kalau sekarang tontonan bukan lagi hiburan, ada di situ ditunggangi oleh berbagai macam tujuan, propaganda musuh-musuh Islam. Dan sekarang bioskopnya Bapak Ibu sekalian tidak lagi kita harus datang ke bioskop, tidak lagi kita harus beli tiket. Bioskop itu sudah ada di rumah kita. Bahkan bioskop itu sudah ada di kantong-kantong kita, di kamar-kamar kita. Bayangkan, semua akses untuk menonton film itu ada semua. Tinggal kita keluarkan uang, bayar, selesai. Subhanallah. Sehingga luar biasa. Ya, ketergantungan dengan handphone ini menjadi luar biasa. Jadi luar biasa. Nah, kita tinggal tegas atau tidak? Kita harus tegas. Karena kalau kita tidak tegas, kita akan terseret. Dan ketika kita terseret, khawatir nanti di hari kiamat tidak bersama Nabi Muhammad. Ruhama ubainahum. Yang kedua adalah bersikap sayang kepada sesama umat Islam. Suami sayang dengan istri, anak sayang dengan orang tua pun juga demikian, dengan tetangga, dengan sesama jamaah, dengan sesama umat Islam. Tidak ada cela, tidak ada caci maki, tidak ada tindakan kekerasan. Ruhama bainahum. Ini harus dimunculkan kembali. Sekarang ini zaman penuh dengan kebrutalan, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Lihat kejadian beberapa hari yang lalu, ya, memberikan gambaran kepada kita bagaimana emosi masyarakat kita, bangsa kita ini sangat-sangat labil sekali. Ya. Tujuannya adalah untuk menyuarakan kebenaran, tapi dengan cara yang kemudian ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termakan. Dan dianggap remeh, dianggap gampang. Sampai ada yang terbunuh, dianggap tidak ada harga sama sekali. Padahal satu nyawa seorang muslim itu harganya luar biasa, dihargai betul oleh Allah. Kalau kalian membunuh satu jiwa, sama seperti kalian membunuh semua umat manusia. Ini sekarang harga nyawa begitu murah. Dan inilah persis seperti yang dimaknai oleh para sahabat ketika mereka mendapatkan hadis Rasulullah tentang fitnah di akhir zaman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari mereka masih beriman, sore mereka sudah kafir. Itu salah satu bentuknya adalah penyebabnya karena mereka dengan mudah, dengan ringan, dengan enteng menghalalkan darah. Hanya karena berbeda pilihan politik, hanya karena berbeda dalam urusan pandangan dan pendapat, sehingga yang berbeda dianggap salah, dan ketika salah tidak pantas hidup. Waliyadzubillah ta'ala. Ini fitnah. Ya. Tarahum ruk'an sujjada. Kalian lihat orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, apa pekerjaannya? Apa aktivitas mereka? Ruk'an sujjada. Mereka banyak ruku, mereka banyak sujud. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah.
Bukan berarti ruku dan sujudnya menghalangi mereka untuk bekerja. Mereka bekerja, mereka berdagang, mereka di pasar, mereka di kantor. Tapi hati mereka selalu ruku dan sujud kepada Allah. Ruku dan sujud inilah yang membuat mereka tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ya. Sehingga digambarkan tadi simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terlihat di wajah mereka. Terlihat di wajah mereka ada cerminan dari bekas banyaknya sujud, bukan hanya sekedar ya hitamnya yang ada di jidat, tidak, tapi dari wajahnya terpancar karena orang ini banyak sujud di hadapan Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang tentunya harus menjadi PR kita ke semuanya. Ya, kita lihat anak-anak kita ini semuanya. Kalau kita alhamdulillah ya sedikit banyak sepanjang umur kita sudah sering dengar nama Nabi Muhammad. Apa yang kita wariskan untuk mereka, untuk anak-anak kita ini? 10 tahun, 20 tahun ke depan, akankah nama Nabi Muhammad masih terpatri di dalam diri mereka? Ini yang menjadi PR bagi kita semuanya. Kegiatan Safari Maulid ini salah satunya adalah untuk menjadikan kita perhatian supaya nama Nabi Muhammad ini tetap ada di dalam jiwa kita, tetap ada di dalam hati kita. Karena kita menginginkan nanti supaya di hari kiamat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya ajak kepada kita semuanya, mari melalui momentum perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kembali bersama banyak mencari informasi tentang sosok Rasulullah. Kalau di masjid ada majelis, alhamdulillah. Kita di Palembang masih banyak ulama, alhamdulillah. Ada maulid di sana, maulid di sini. Ada luang waktu hadir. Dengarkan nasihat-nasihatnya. Dengarkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Media sosial yang ada di handphone kita itu jadikan sebagai sarana bagi kita untuk mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan sarana untuk hati kita terpaut kepada beliau. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, itu terlihat dari jejak rekam kita di media sosial. Dari cara kita berkomentar di media sosial. Orang ini banyak sujud, tidak mungkin dia akan mencela, mencaci maki orang. Orang ini banyak sujud, rendah hatinya di hadapan Allah. Tidak mungkin dia akan membunuh harta orang dengan memfitnah. Tidak mungkin dia kemudian akan mencaci maki, menggunjing, ghibah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sujud kepada Allah. Di hatinya ada kebesaran Allah. Ya. Ini makna sujud yang harus kita pahami. Maka kata Nabi Muhammad kepada sahabat tadi, "A'inni ala nafsika bi kathrati sujud," bantu aku dengan banyak sujud kepada Allah. Artinya, kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, rentas jalan kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dengan memperbanyak mujalasah dengan orang-orang ahli sujud, orang-orang yang banyak sujud kepada Allah, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, majelis-majelis yang bisa disebutkan nama Nabi Muhammad. Ya. Mungkin kita tidak bisa setiap malam, tapi setidak-tidaknya 2 hari, 3 hari, bahkan atau mungkin hanya sepekan sekali. Jadilah, jangan 1 pekan berlalu kita tidak mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, tidak mendengar hadis Nabi Muhammad. Bagaimana nanti di hari kiamat kita berharap untuk bisa bersama Nabi Muhammad. Kita ingin semuanya insya Allah bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan pada malam hari ini di penghujung program Safari Maulid malam yang terakhir yang mengambil tempat di Masjid Adhari Hamzah ini, semuanya menjadi kebaikan untuk kita. Ya, Bapak Ibu semuanya langkah-langkahnya dicatat oleh Allah sebagai langkah-langkah cinta kepada Rasulullah. Ya, menghapuskan semua langkah-langkah keburukan kita. Diamnya kita di majelis ini 1 jam, 2 jam, insya Allah menjadi kafarah
menjadi penghapus dosa-dosa kita ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak baik. Ya, mendengarnya kita salawat Nabi Muhammad, memandangnya kita kepada para ulama-ulama kita, insya Allah menjadi kafalah dari semua kebusukan-kebusukan yang pernah terjadi, yang pernah keluar dari mata kita, yang pernah keluar dari lisan kita, yang pernah menjadi sumber apa yang kita dengar. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini yang tentunya kita harapkan. Maka kata Rasulullah SAW, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamquha. Susullah yang buruk-buruk itu dengan perbuatan baik. Maka majelis seperti ini insya Allah ya, kita berharap akan menghapuskan semua kekurangan kita, kesalahan kita, dan dosa-dosa kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita kesemuanya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena itu pesan saya terakhir sebagai penutup, mari persiapkan diri kita semuanya. Persiapkan Ibu ya. Umur kita ya beragam, mungkin tidak sama. Mungkin ada yang tinggal jatahnya sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Ya. Tapi pastikan. Ya. Mari kita persiapkan diri kita semuanya, persiapkan mata kita, persiapkan telinga kita, persiapkan lisan kita, persiapkan hati kita, persiapkan tubuh kita, semuanya untuk tiba nanti di hari kiamat. Yang di hari kiamat kita mudah-mudahan semua kita diberikan kemuliaan untuk memandang wajah Rasulullah SAW. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, dan sebagai penutup saya akan ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca salawat Rasulullah SAW yang disusun oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau anjurkan agar salawat ini sepanjang bulan Rabiul Awal dibaca sebanyak mungkin, minimal setidaknya 7.000 kali. Ya, kita akan baca 3 kali saja malam ini. Mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita, diberikan kekuatan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya sepanjang bulan Rabiul Awal, bahkan sepanjang hayat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmati sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmati sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmati sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
Ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Awwal al-Awwalin, wa ya Akhir al-Akhirin, wa ya Dzal Quwwatil Matin, wa ya Rahimal Masakin, wa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami bersyukur kepada Ya Allah pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami untuk membasahi lisan kami dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Engkau kumpulkan kami bersama orang tua kami, bersama guru-guru mulia kami, bersama para sahabat-sahabat kami, bersama anak istri kami, bersama para suami, semuanya kami kumpul di sini ya Allah. Tidak ada lain hanya ingin mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon dengan keagungan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon dengan pangkatnya Nabi Muhammad. Sampaikan salam kami kepada beliau ya Allah. Dan izinkan kami untuk mendapatkan jawaban dari beliau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Kami yakin, seyakin-yakinnya ya Allah, bahwa ketika kami mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, seperti yang beliau beritakan kepada kami, beliau dikembalikan ruhnya untuk menjawab salam kami. Izinkan kami nanti satu saat ya Allah, muliakan telinga ini ya Allah, telinga yang penuh dengan maksiat, telinga yang penuh dengan dosa. Izinkan suatu saat kelak ya Allah, di dunia ya Allah, sebelum nanti kelak di akhirat, untuk mendengar jawaban salamnya ya Allah. Sehingga dengan salam tersebut Engkau jaga Islam dan iman kami sampai akhir hayat kami, dan kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman, kami ingin meminta kepadamu ya Allah, walaupun kami tahu persis bahwa permintaan ini tidak pantas ya Allah. Kami tahu diri ya Allah, mata ini penuh dengan dosa, mata ini penuh dengan maksiat, mata ini tidak pernah mengeluarkan air matanya karena takut kepadamu. Mata ini hanya menangis karena kehilangan harta. Mata ini hanya menangis ketika kehilangan orang yang dicintai. Mata ini tidak pernah menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad. Mata ini tidak pernah menangis karena takut kepadamu ya Allah. Maka kami tahu diri ya Allah, betapa nistanya mata ini ya Allah. Tapi kalau kami tidak minta kepadamu ya Allah, kepada siapa lagi kami meminta ya Allah? Maka kami mohon di majelis ini ya Allah, kami mohon di majelis ini dengan barokah guru-guru kami ya Allah, dengan barokah-barokah mereka ya Allah, dengan barokah-barokah mereka ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad. Izinkan mata yang kotor ini nanti suatu saat untuk menatap wajah Nabi Muhammad. Alangkah nistanya kami ya Allah, kalau sampai meninggal tidak pernah menatap wajah Nabi Muhammad. Alangkah ruginya kami ya Allah, sebagai umatnya tidak pernah memimpikan wajahnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Aghithna bi'izzatillah. Aghithna bi'izzatillah. Aghithna bi'izzatillah. Ya Allah. Ya Allah. Ya, ya.
Amankan diri kami ya Allah. Jaga diri kami, jaga keluarga kami, jaga orang tua kami, jaga anak istri kami dari fitnah akhir zaman ini ya Allah. Jaga iman kami ya Allah. Jaga Islam kami. Jangan kau cabut Islam dan iman kami ya Allah. Fitnah yang luar biasa pada masa sekarang ini ya Allah. Lindungi kami dari hal-hal tersebut. Kami bersyukur atas Islam dan iman. Kami bersyukur Engkau jadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Sempurnakan nikmat ini ya Allah. Dengan Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dengan husnul khatimah. Dengan husnul khatimah ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad mendampingi kami saat sakaratul maut ya Allah. Saat lidah tidak mampu berucap. Saat iblis datang dengan bala tentaranya untuk mencabut iman. Kami tidak sanggup untuk menghadapinya kalau tidak didampingi Nabi Muhammad. Kami tidak sanggup menghadapinya kalau Engkau tidak rahmati ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad mendampingi kami saat sakaratul maut ya Allah. Pandanglah dosa-dosa kami dan Kau hapuskan semuanya. Pandanglah maksiat-maksiat kami dan Kau maafkan semuanya ya Allah. Dan nanti ketika di malam pertama kami berada di alam kubur ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tidak ada lagi sahabat. Tidak ada lagi keluarga. Tidak lagi ada anak yang menemani kami. Tidak ada tempat kami meminta tolong kecuali hanya kepadamu ya Allah. Ya Ghautha. Ya Ghautha. Ya Ghautha. Jadikan Nabi Muhammad menyambut kami di alam barzah. Jadikan syafaatnya menjadikan kami terlepas dari siksa kubur ya Allah. Tidak ada yang kami andalkan kecuali rahmat-Mu ya Allah. Dan rahmat-Mu yang terbesar adalah Nabi Muhammad. Kami tidak akan masuk surga dengan amal kami. Apalah amal yang kami bisa andalkan ya Allah. Kami tidak mengandalkan sholat. Kami tidak mengandalkan sedekah kami ya Allah. Semuanya penuh dengan penyakit. Semuanya penuh dengan kekurangan dan cacat. Yang kami andalkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Dan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu yang terbesar adalah Rasulullah. Jadikan beliau memandang kami dengan kasih sayang-Nya. Jadikan beliau menyayangi kami ya Allah. Jadikan beliau memberi syafaat kepada kami ya Allah. Dengan segala keterbatasan kami ya Allah. Lama kami di alam kubur ya Allah. Tidak 1-2 malam. Tidak 1-2 pekan. Tidak 1-2 tahun. Panjang ya Allah. Panjang besar. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, alangkah ruginya kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad senantiasa memberikan syafaatnya kepada kami ya Allah. Jadikan kami di dunia bersama Nabi Muhammad. Jadikan kami di alam barzah bersama Nabi Muhammad. Jadikan nanti di akhirat dia hari kiamat bersama Nabi Muhammad. Orang tua kami ya Allah yang telah meninggal, berikanlah mereka syafaatnya Nabi Muhammad. Jadikan alam kubur mereka penuh dengan limpahan rahmat. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman dari taman surga ya Allah. Angkat siksa mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada mereka dengan selalu mendoakan mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah yang hadir pada saat ini. Mereka buah hati kami ya Allah. Mereka kesayangan kami ya Allah. Mereka juga amanat kami ya Allah. Ya Allah.
Jangan sedihkan kami karena perlakuan mereka, ya Allah. Jangan pedihkan hati kami karena kedurhakaan mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Jadikan mereka mengerti ilmu agama. Jadikan mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikan mereka kenal kepada Nabi Muhammad. Jadikan mereka nantinya kebanggaan Nabi Muhammad. Masuk dalam barisan orang-orang yang membela agama Nabi Muhammad, ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, ya Awwal al-Awwalin, wa ya Akhir al-Akhirin, wa ya Dzal Quwwatil Matin, wa ya Rahim al-Masakin, ya Arhamar Rahimin. Silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih wa fiqna lil khair wa anna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mewakili segenap pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Al-Badan Al-Iman Darussalam dan panitia Safirin Maulid, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus dan jamaah Masjid Adhari Hamzah yang telah berkenan menyambut kami, meluangkan waktu untuk kami bersilaturahim. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah. Semua hal yang tidak diridhoi oleh Allah di malam ini semuanya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak kita keluar dari majelis ini terkecuali kita dipastikan masuk dalam kelompok-kelompok orang yang diridhoi oleh Allah. Kami juga mohon maaf kalau dalam penyampaian kami dan juga anak-anak kami ada hal-hal yang kurang berkenan, para santri kami ada kurang berkenan, mohon kiranya ada pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan terkhusus kepada guru-guru kami mohon maaf kalau apa yang kami sampaikan tidak pantas, mungkin lancar, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Ini kami lakukan tidak lain agar mendapatkan pandangan dari beliau-beliau ini. Mudah-mudahan dari nazar beliau ini Allah bersihkan hati kita kesemuanya insya Allah, dan semua yang hadir insya Allah nanti di hari kiamat berkumpul dengan Nabi Muhammad insya Allah. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam rangkaian penutupan Safari Maulid yang akan diselenggarakan di pesantren Al-Fat Talang Keramat pada hari Sabtu yang akan datang jam 8.30 sampai kurang lebih menjelang zuhur. Tanggal 6 September yang akan datang, 2 hari lagi. Mohon kiranya Bapak Ibu jikalau berkesempatan untuk hadir bersama. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Haji Ahmad Sulaiman yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Semoga apa yang disampaikan beliau termasuk dari kita semua. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, termasuk acara terakhir kita yakni menutup kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan harapan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara meminta maaf jika ada salah kata penyebutannya masih tergelar dan tingkah laku kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Jika ada unsur kegiatan boleh kita bersama-sama. Jika ada umur yang panjang bolehlah kita bertemu kembali. Jalan-jalan tetangga-tetangga tak lupa memberikan cepat. Walau tempat temuan kita hanya sesaat, semoga itu yang disampaikan telah
Masih cukup sekian dan terima kasih. Saya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kita akan minta pembacaan surat Al-Fatihah dari guru mulia kita,